Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas benih-benih cinta kasih yang telah Engkau tanamkan dalam diri kami. Bukalah telinga dan hati kami untuk dapat mendengarkan sabda-Mu pada hari ini. Dan ajarilah kami untuk terus-menerus mengembangkan cinta kasih dalam diri kami, sehingga semakin mencintai Engkau dan sesama secara nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, berbeda pendapat dan pilihan adalah suatu hal yang lumrah, sebab pada dasarnya perbedaan itu sangat indah. Kita bisa berkreasi lewat perbedaan dan keunikan yang dimiliki. Namun, tak jarang juga kita mendengar karena berbeda pilihan dan pendapat timbullah perpecahan. Hal ini dapat kita lihat pada pemilihan presiden atau pemilihan umum lainnya. Bahkan, karena berbeda pendapat dan pilihan, banyak kita dengar, lihat, dan alami adanya perpecahan antar kelompok dan individu. Tentu saja hal ini tidak baik dalam kestabilan hidup bermasyarakat. Tentunya hal ini juga tidak selaras dengan semboyan dalam negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Saudara-saudari terkasih, kalau kita melihat dari sejarah, gereja nyatanya pernah mengalami perpecahan karena perbedaan pendapat. Akibatnya kehidupan gereja juga mengalami titik mundur. Namun untungnya karena kuasa Roh Kudus, gereja tidak berlarut-larut dalam kesalahannya. Gereja berani memperbaiki diri sehingga makin baik ke depannya. Itulah sebabnya kita juga bersyukur karena sekarang kita bisa melihat kehidupan gereja
yang semakin berkembang dan maju. Saudara-saudari terkasih, menjadi pengikut Kristus, kita selalu dihampiri tantangan dan godaan. Godaan dan tantangan itu bisa jadi membuat seseorang jauh dari Kristus. Hal ini dapat kita lihat dalam terang Injil hari ini. Yesus mengatakan, "Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Bila kita mengartikan perkataan Yesus ini dengan asal-asalan, pasti akan menimbulkan kekacauan dalam hidup komunitas kita. Bagaimana mungkin Yesus yang adalah Putra Allah datang untuk menimbulkan perpecahan? Padahal, sejak awal kedatangan para nabi telah menubuatkan kedatangan Yesus demi tujuan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Saudara-saudari terkasih, marilah kita masuk dan merenungkan maksud dari perkataan Yesus ini. Apabila kita membaca ayat-ayat sebelum perikop hari ini, kita melihat bahwa banyak orang yang menjadi percaya lewat pewartaan yang disampaikan oleh Yesus. Tetapi banyak juga orang yang tidak percaya akan pewartaan yang disampaikan oleh Yesus, terutama dari kalangan Farisi, ahli-ahli Taurat, dan para pemuka agama Yahudi. Mereka inilah yang memengaruhi orang lain untuk tidak mempercayai perkataan Yesus. Itulah sebabnya pada ayat berikutnya dikatakan, "Aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, dan seterusnya." Hal ini berdasar pada keluarga juga bisa jadi tidak sama pilihan dan pendapat. Pada saat itu bisa jadi seorang anak percaya mengimani perkataan Yesus, sementara orang tuanya tidak percaya, tidak mengimani dan melakukan perkataan Yesus. Akibatnya memungkinkan timbulnya perpecahan dalam relasi anak dan orang tua. Saudara-saudari terkasih, pewartaan yang disampaikan oleh Yesus merupakan sebuah kebenaran yang menuntun kita pada jalan keselamatan itu. Akan tetapi, acap kali suara kebenaran itu menjadi hal yang tidak diutamakan, menjadi tidak didengarkan oleh banyak orang. Hal ini juga tidak lepas karena pewartaan yang disampaikan oleh Yesus itu terkesan berat bagi para pengikutnya. Bunyi ayat selanjutnya mengatakan, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan tidak mengikuti aku, ia tidak layak bagiku." Saudara-saudari terkasih, Yesus mengajak kita untuk menjadi semakin sejati sebagai pengikut Kristus dengan segala konsekuensi. Kita meyakini akan ada tantangan dan godaan di sekitar kita dan di hadapan kita. Hal ini juga dialami oleh Santo Bonaventura yang hari ini kita peringati. Santo Bonaventura berusaha untuk memperbaiki kehidupan ordonya supaya kembali ke semangat awal, yakni pengikut Kristus, dan juga meneladani hidup Fransiskus Assisi. Walaupun harus disadari juga banyak yang tidak menyukai Santo Bonaventura. Namun Santo Bonaventura tetap berpegang teguh terhadap keyakinannya. Dia tetap percaya bahwa Yesus akan senantiasa memberkatinya lewat tugas dan karya yang ia tunaikan. Demikian juga halnya dengan kita. Dengan meneladani semangat Santo Bonaventura, kita ingin supaya tugas dan karya kita tunaikan dengan cinta akan Tuhan. Sabda Tuhan hari ini menguatkan kita supaya selalu setia melakukan kehendak Tuhan, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang kecil dengan cinta yang besar. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau selalu mengampuni dan menaruh belas kasih kepada umat-Mu. Bantulah kami untuk membersihkan diri dari dosa dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan jahat yang tidak berkenan padamu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah
sepanjang segala masa. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rencana perjalanan apostolik Bapak Suci Fransiskus ke Indonesia. Semoga perjalanan ini menjadi pengalaman iman yang mempererat persaudaraan dalam keanekaragaman, memperkuat bela rasa kepada saudari-saudara kami yang miskin, lemah, tersingkir, dan menderita. Kami mohon kepadamu, berilah kesehatan yang baik bagi Bapak Suci, agar rencana kedatangannya menjadi berkat bagi gereja dan bangsa Indonesia. Semoga kehadirannya membawa sukacita Injil dan membangkitkan pengharapan bagi terciptanya kerukunan, kedamaian, dan kebaikan bersama. Bersama Bunda Maria, Ibu dan Teladan Iman, serta Bapak Yosef, mempelainya yang amat setia, kami serahkan siapapun yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan kunjungan apostolik Bapa Suci ini ke dalam kuasa kasih-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.